Itu yang saya sebut mimpi di siang bolong. Artinya orang yang terlalu percaya diri. Bapak Ibu, saya ingin menanggapi pertanyaan Bapak Ibu yang masuk tentang perlakuan benih. Banyak sekali yang masuk soal itu. Pak, kami lihat dan heran-heran. Orang beli benih, bibit dari toko, lalu direndam atau ditaburi fungisida. Ditaburi dengan pestisida, insektisida, maupun bakterisida. Sida-sida itulah benih itu ditabur atau direndam beberapa jam atau beberapa hari. Disebut dengan istilah perlakuan benih. Itu yang tadi saya bilang, jangan mimpi di siang bolong. Jangan terlalu berangan-angan atau percaya diri tinggi. Seolah-olah benih yang Anda lakukan perlakuan seperti perendaman pestisida, fungisida, bakterisida, insektisida, dan lain sebagainya. Seolah-olah setelah direndam mendapatkan perlakuan spesial dari Anda, lalu benih atau biji itu sudah bebas dari virus, bebas dari jamur, bebas dari bakteri patogen. Itu yang saya bilang, jangan mimpi di siang bolong atau jangan terlalu percaya diri. Nggak mungkin mati virusnya, nggak mungkin mati juga jamurnya, dan nggak mungkin juga mati bakterinya. Nah, Bapak Ibu akan tambah bingung lagi. Loh, lalu perlakuan seperti itu apakah sia-sia? Tidak sia-sia, tetapi tidak menjawab semua. Bahkan itu hanya bisa menjawab sekitar 30% saja. Jadi kalau ada 100 virus di situ, yang dia bisa basmi di situ cuma 30. Virus 70 masih ada di dalam biji. Kalau ada jamur fusarium di situ, bagaimana antraknosa di dalam biji atau benih itu yang direndam dengan fungisida atau bakterisida atau pestisida, berapa yang mati? Cuma 20%. 80% masih ada dalam biji. Jadi buang-buang uang itu namanya. Makanya saya bilang di awal, jangan mimpi di siang bolong. Menanggapi pertanyaan yang tadi ya, apakah perlu? Saya lihat agak aneh itu ya. Yang kenanya kan gitu, saya lihat agak aneh itu Pak. Kok biji atau benih sudah dibeli dari toko, dilakukan perlakuan. Bukannya dari toko atau pabrik itu sudah ada ketahanannya. Apalagi yang F1 seperti itu terhadap penyakit. Jadi gini ya, nanti kita ambil kelas khusus lah untuk itu ya, untuk bahas tentang itu. Saya buka kulit luarnya saja karena penjelasannya terlalu panjang. Dari bibit dari toko atau bibit dari pabrik, tidak semua Bapak Ibu, walaupun F1, walaupun ditulis di situ filial 1, unggulan dan lain sebagainya, tidak semua ditahan terhadap virus atau penyakit, bakteri maupun jamur, tidak semua. Biasanya ada keterangan-keterangan di situ, tahan terhadap penyakit apa, misalnya fusarium, ya udah fusarium aja. Phytophthora serang, mati dia. Antraknosa, mati dia. Virus, mati dia. Ya, TMF, CMF dan lain sebagainya, mati. Karena di situ bibitnya hanya tahan terhadap fusarium. Itu pun bukan berarti 100% atau absolut, tidak. Diserang-serang juga nanti kalau lingkungan mendukung. Jadi itu tidak menjanjikan ya, bibit yang sudah ada kemasan ditulis tahan terhadap ini itu bla 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 lolos, tidak ada jaminan ya. Tetapi dia lebih baik daripada bibit yang dalam kemasannya atau di tulisan di kemasan bungkusannya tidak tertera apa-apa, tahan terhadap virus tidak ada, tahan terhadap penyakit tidak ada. Itu lebih berbahaya lagi, lebih bonyok itu ya. Yang sudah ada tulisannya saja tidak begitu absolut atau bisa juga terserang. Tetapi ada beberapa bibit atau benih yang bervariasi. Misalnya jenis A, dia di situ ditulis tahan terhadap antraknosa, tetapi fusarium tidak. Dia tahan di situ terhadap bakteri layu bakteri. Dia tidak tahan terhadap jamur. Jadi seperti itu bervariasi. Nanti kita masuk di kelas yang itu. Jadi perendaman yang dilakukan untuk itu konyol ya. Itu hanya konyol saja, buang-buang uang itu. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, perlakuan benih wajib dilakukan ketika benih atau biji itu kita dapatkan dari hasil pertanian kita sendiri. Biasanya kita panen ya, kita panen kering, lalu mau kita jadikan bibit atau benih, kita ambil yang bagus-bagus saja, buahnya besar-besar, lalu mau kita jadikan sebagai bibit dan benih. Langkah awal tentu saja perlakuan benih, yaitu perendaman dengan fungisida, perendaman dengan bakterisida, perendaman dengan anti nematoda, perendaman dengan anti serangga, insektisida dan lain sebagainya, supaya tidak dimakan ya pada saat penyemaian. Dan tidak dijangkiti penyakit virus, bakteri maupun jamur patogen. Nah, jadi lakukanlah perendaman, fungisida mahal-mahal dibeli. Itu yang saya bilang konyol itu di situ. Gini ya, virus 3 ini, virus, jamur, bakteri. Ini berbeda. Kalau jamur dan bakteri ini makhluk hidup. Virus bukan makhluk hidup. Catat baik-baik. Saya sering mengatakan ya, kalau kita diskusi begini, kita kuliah begini, bawa pulpen dan buku Bapak Ibu. Jangan mendengar lalu oh ya, besok lupa itu. Pasti 100% lupa. Mana ada yang ingat? Iya kan? Kejadian kemarin coba sekarang saya ajak Bapak Ibu. Kemarin sore jam 4 apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, bingung kan? Ini baru kemarin sore jam 4 saya nanya nih, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kemarin sore jam 4. Bingung kan? Nah, itu. Kemarin sore aja lupa apalagi materi-materi kayak gini. Ambil pulpen dan kertas atau buku catatan yang biasa. Oke ya, sudah ya. Nah, jadi yang namanya virus itu bukan makhluk hidup. Virus itu dibawa seperti itu ya, dia dibawa oleh vektor atau pembawanya. Yang namanya makhluk hidup ya jamur dan bakteri patogen. Itu yang makhluk hidup. Virus tidak. Makanya saya bagi 3. Yang pertama kita bahas dari virus dulu. Virus apa sih yang biasa menyerang pada tanaman dikotil, monokotil ya, berbiji terbelah dan berbiji tunggal. Misalnya yang paling banyak dibudidayakan cabai, biji terbelah itu dikotil. Cabai, tomat, terong, labu dan lain sebagainya. Itu dilakukan perendaman. Bapak Ibu lihat panen ya, panen buah cabai. Lihat yang bagus-bagus, lalu setelah bijinya dikeringkan, mau
tanam kembali nanti di musim berikutnya, dilakukanlah perendaman fungisida, dilakukanlah perendaman bakterisida. Nonton di YouTube tuh, banyak insektisida dan fungisida yang baik-baik ya, memang bagus, produk itu memang bagus. Lalu setelah itu dilakukan perendaman, begitu ditanam, berapa lama itu inkubasinya? 1 bulan lah, bakteri jamur maupun virus. 1 bulan itu sudah kena penyakit itu. Loh, saya baru tanam kok, masih vegetatif kok, cabai saya sudah keriting daunnya, sudah mosaik, sudah bercak. Ini berbuah kerdil, pertumbuhannya pendek, yang lain tinggi, yang lain pendek. Nah, itu kan 1 bulan aja inkubasinya. Kerjanya 1 bulan menyerangnya, karena dari virus itu sudah ada di embrio, Bapak Ibu, ada dalam biji, seperti itu ya. Bukan sekarang gini, Bapak Ibu rendam biji yang mau ditanam lagi, ambil dari hasil pertanian Bapak Ibu yang tanaman itu sudah terjangkit virus. Nanti saya jelaskan lebih detail. Kalau misal Bapak Ibu ngomong gini, Pak, saya ambil bibit cabai saya dari buah cabai yang pohonnya segar, ya, yang pohonnya tidak sakit, seperti itu. Yang pohonnya tidak kelihatan terserang. Dulu pernah terserang, layu sebentar, lalu dia segar lagi. Bapak Ibu, ya, yang namanya virus, namanya bakteri patogen itu, tanaman layu, akarnya masih segar. Itu bakteri itu virus itu, ya. Akarnya masih segar, Bapak Ibu cabut, tanaman itu layu tuh. Cabut akarnya segar, sehat, tapi dia layu. Seperti itu. Itu dia udah terjangkit itu, ya. Buahnya pasti kerdil. Buahnya pasti nggak sempurna karena dia sudah masuk dalam biji waktu ditanam itu, waktu dipanen itu. Itu tadi saya bilang perlakuan itu hanya 20%, Bapak Ibu, ya. Perlakuan itu hanya 20%. Jadi, biji atau benih yang Bapak Ibu panen, ya. Dia misalnya mau dijaga agar mati jamurnya, mati bakteri patogennya, mati virusnya, direndamlah pakai fungisida dan bakterisida. Yang dibunuh oleh bakterisida dan fungisida yaitu spora, ya, jamur yang nggak ada di biji. Itu hanya sporanya saja, telur, seperti itu. Yang mampu dibunuh, spora yang mati itu hanya di permukaan biji. Berapa jumlah spora yang ada di dalam permukaan biji cabai atau tanaman? 20%, 30%, 40%, titik. Nggak akan lebih dari itu. Spora yang banyak di mana, Pak? Di dalam embrio biji. Itu permasalahannya ada di situ. Bapak Ibu pikir virus, jamur patogen maupun bakteri patogen itu bodoh, ya. Memang dia bodoh, ya. Mana ada singa yang udah tangkap rusa lalu dilepaskan. Mereka itu nggak bodoh seperti itu, ya, nggak dungu mereka ini. Makanya kita pusing terus sama mereka. Mereka ini pintar, dia tahu kalau dia nempelin sporanya di kulit biji bagian luar, Bapak Ibu akan rendam dengan fungisida. Dia udah tahu, makanya diselipin lah masuk ke dalam biji. Nah, kalau di dalam embrio biji mau diapain tuh? Bapak Ibu pikir nanti Pak Roni tolong bantu, ada nggak fungisida yang bisa masuk sampai di dalam biji cabai? Ada nggak bakterisida yang bisa masuk bunuh embrio, bunuh spora bakteri dalam biji cabai? Nggak ada, saya nggak bisa bantu. Nggak ada teknologi secanggih itu sekarang. Mungkin nanti tahun 2700 mungkin, atau 7500 gitu, ya. Dunia udah nggak tanam lagi di tanah. Mungkin ada itu. Sekarang nggak ada seperti itu, ya. Jadi fungisida itu, insektisida itu, ya, bisa membunuh lapisan luar. Oke, Bapak Ibu akan tanya, bukankah Bapak pernah menjelaskan tentang fungisida sistemik, basipetal, akropetal, bisa mampu masuk menembus jaringan, tapi embrio tidak. Jaringan lunak monggo, ya. Daun bisa tembus tuh, ya. Batang pohon bisa tembus, akarnya bisa tembus, biji tembusin tuh kalau bisa. Nggak bisa, itu dilengkapi, dibungkus dengan kalsium, nggak bisa ditembusi, Bapak Ibu, ya. Tapi virus, jamur maupun bakteri patogen mampu masuk dalam biji, tinggal menetap di situ dalam bentuk spora. Berapa lama dia bisa tinggal di situ, Pak? 10 tahun. Bapak Ibu bayangkan, spora dari bakteri jamur itu, virus itu ada di situ. 10 tahun dia menetap dalam biji. Bapak Ibu bisa bayangkan, lingkungan mendukung biji ditanam tumbuh lagi, aktif dia. Jadi dalam biji itu tidak ada fungisida, bakterisida yang bisa masuk menembus di dalam. Sekalipun Bapak Ibu rendam dari Februari sekarang 2025 sampai nanti Februari 2026, terendam aja tuh setahun. Nggak mungkin masuk dia ke dalam. Hanya dia main-main di luar saja, artinya di dinding luar, kulit luar cabai, biji cabai itu sporangium jamur dan bakteri mati, tetapi di dalam tidak. Oke, ya, jadi itu yang saya bilang tadi, mimpi di siang bolong. Nah, sekarang virus CMF, ya, Bapak Ibu tahu CMF kan? Ya, sudah sering dengar lah. CMF itu virus mosaik, kukumbar mosaik virus, CMV. CMV ini biasa menyerang, datangnya itu nenek moyangnya itu nyerang pertama kali itu di mana tuh? Dia datang menjajah pertama kali, Mentimun. Ya, CMF itu sejarahnya itu. Dia datang pertama kali berkoloni, berpasukan, nyerang pertama di Timun, lalu mulai menyebar di tanaman dikoti lainnya, termasuk cabai, tomat, terong. Termasuk cabai-cabai kita itu nenek moyang mereka itu datang nyerang Timun duluan. Makanya disebut dengan CMV itu, ya. Apa penyebabnya? Dampaknya apa kalau dia CMV itu, virus itu masuk ke dalam buah cabai kita, lalu kita tanam cabai kita selama 3 minggu atau 1 bulan, itu daunnya mulai mosaik hijau kuning itu, bercak.
Seperti itu. Lalu bagaimana dampaknya kalau tanaman kita berbuah? Apakah dia terjangkit virus seperti itu dia tetap berbuah? Ya, tanaman cabai masih bisa tetap berbuah dan berproduksi sekalipun dia terjangkit. Ya, sekalipun dia terjangkit. Terserang jamur Fusarium, Anthracnosa, dia masih bisa berbuah. Phytophthora Pak, bisa. Bakteri layu Pak, bisa. Sekalipun dia layu dia tetap berbuah. Tetapi dia membawa turunan biji yang di dalamnya ada bom waktu untuk Bapak Ibu, racun, yaitu spora penyakit. Ya. Nah, CMV itu, virus mosaik itu, menyerang cabai di embrio biji, masuk dalam embrio biji itu 10 tahun juga. Berapa banyak Pak persennya? Bapak Ibu mau tahu persennya kan? Angkanya kan 80%. Mosaik itu. Jadi kalau tanaman yang sudah terjangkit itu, bijinya Bapak Ibu ambil cuma layu-layu biasa kok pohonnya, tapi buahnya besar Pak. Jadi supaya dapat hasil pohon yang bisa berbuah besar lagi seperti ini, bijinya saya ambil. Gampang Pak, walaupun dia layu-layu dikit ya. Akibat penyakit, nanti bijinya saya kasih perlakuan, saya kasih fungisida, saya kasih bakterisida, mati tuh bakteri dan jamurnya, bijinya sehat steril lagi. Itu yang saya bilang omong kosong. Jangan mikir begitu, itu jalan pintas yang salah. Dia kalau udah layu-layu seperti itu, layu siang ya, nanti sore dia segar lagi, siang itu sudah terjangkit itu. Tetap berbuah Pak, tetap berbuah. Tetapi dia membawa virusnya, kan saya bilang tadi, mereka ini pintar, profesor semua penyakit ini. Ya, hadapi kita yang SD ya, babak belur kita. Makanya kita harus pintar supaya bisa kalahkan mereka. Itu masuk di dalam biji, jadi perlakuan itu omong kosong ya. Jangan lakukan perlakuan itu nggak ada gunanya. Buang-buang uang. Kemudian selain CMV apalagi ada TMV, tembakau itu. Nenek moyangnya datang di tembakau itu, mosaik tembakau. Warnanya juga sama, bercaknya hijau kuning. Lalu mulai keriting pada buah ya, buah tidak sempurna ukurannya. Seperti yang kemarin Bapak Ibu kirim foto-foto itu kan, buah cabai kok begini bentuknya, kok keriting, kok kerdil dia kok. Ya iya, itu virus itu. Adanya dalam embrio, nggak bisa kita masuk ke dalam atau insektisida apapun, pestisida apapun nggak bisa masuk bunuh dia di dalam. Terbungkus dalam embrio, gimana ceritanya? Iya kan? Nah, sekarang apalagi TSWV itu juga sama ya, tomat itu. Mosaik pada tomat, cabai. Itu juga virus. Berapa persennya? 40%. Itu masuk dalam biji. Kemudian kita tinggalkan virus, kita masuk pada jamur. Jamur patogen apa saja? Colectotrichum. Itu yang biasa Bapak Ibu sebut dengan Fusarium. Nah, Fusarium itu berapa persen Pak? Kalau tanaman saya terkena Fusarium, berapa persen biji yang ada dalam buah tanaman saya ini terkontaminasi masuk dalam bijinya? 70%. Bapak Ibu bayangkan, tanaman cabai sudah kena Fusarium, layu Fusarium, masih bisa berbuah. Buahnya Bapak Ibu ambil lalu tanam. Di dalam buah itu ada biji. Yang di dalam bijinya itu cuma 30% saja yang di kulit luarnya. 70% ada dalam embrio. Rendam aja tuh sampai habis uang Bapak Ibu. Nggak akan bisa bunuh Fusarium yang sudah sporanya di dalam biji. Nggak akan mungkin bisa. Itu yang saya bilang konyol-konyol juga. Jadi kita hanya membunuh prajurit kecilnya saja. Ya, komandan batalionnya tidak ada di dalam semua. Makanya saya bilang mereka ini cerdas ini, pintar semua ini patogen-patogen ini. Kalau nggak pintar gimana kita nggak pusing. Kemudian selain Colectotrichum, apalagi jamur-jamur Phytophthora busuk buah itu, busuk batang, busuk akar. Phytophthora itu ya bisa kita katakan bisa menembus, bisa kita katakan juga tidak. Phytophthora itu lebih banyak bermain di luar. Jadi kalau misalnya perendaman boleh. Phytophthora apakah dia hanya bisa bermain di luar biji, dia tidak bisa masuk dalam embrio biji? Bisa, tetapi kecil. Phytophthora itu dia lebih suka bermain di kulit bagian luar biji. Peluangnya berapa Pak? 20% menurut ilmu pengetahuan. 20% masuk. Ilmu pengetahuan saya bilang ini bukan baca di buku, Bapak Ibu, penelitian. Seperti itu, orang udah teliti, udah bawa di laboratorium internasional, lalu dihitung berapa persentasenya. Ini tanaman kita jangkiti itu Phytophthora, ini cabai saya kasih Phytophthora, diseranglah cabai ini. Lalu buah yang dihasilkan kita bawa ke laboratorium, kita hitung. Berapa yang masuk dalam biji, sporanya berapa yang ada di luar biji. Setelah dihitung, 80% ada di luar biji, 20% Phytophthora ada di dalam biji. Dikeluarkanlah informasi ilmiah, ya. Makanya itu informasinya seperti itu. Walaupun dia tidak terlalu membahayakan, ya, dan dia bagus untuk kita lakukan perlakuan seperti itu, tapi ingat Phytophthora 20% masuk dalam situ. Kemudian dari keluarga jamur apalagi? Fusarium, ya. Fusarium, sepertinya saya sudah ngomong Fusarium. Oh sorry, Colectotrichum tadi Anthracnosa. Penyakit Anthracnosa itu Colectotrichum. Kalau Fusarium beda lagi. Fusarium itu kan dia menyerangnya layu pada batang, ya, ranting, daun, mulai dari bawah. Mulai menguning, layu dari bawah ke atas, ya. Jadi dari tingkatan pertamanya itu dari daun paling tua, Fusarium itu ciri-cirinya. Kalau Anthracnosa atau Colectotrichum tadi dia busuk pada buah, ya, pada batang, dia mencoklat, menghitam, bercak hitam pada batang, busuk pada batang, busuk pada akar. Ya, kalau dicabut akar cabenya itu baunya tuh menyengat sekali, bau busuk. Nah, itu Anthracnosa itu. Kalau Fusarium itu layu. Fusarium berapa persen masuk dalam? 70%. Masuk ke dalam embrio, ya. Jadi hanya 30% aja yang main di luar.
Jadi mau dia berupa Colectotrichum atau Anthracnosa, baik dia mau berupa layu fusarium, baik dia mau Phytophthora, tetap mereka bisa masuk ke dalam. Ya, jadi perlakuan seperti itu tidak menjawab sama sekali. Ya. Kemudian dari keluarga apa tadi? Jamur sudah ya. Kita cepat-cepat saja. Bakteri. Bakteri apa? Bakteri Xanthomonas. Bakteri Xanthomonas ini apa ya? Ya biasa disebut layu bakteri. Layu bakteri itu seperti itu. Pak, bedanya layu bakteri sama layu fusarium apa? Kalau layu fusarium itu dari bawah daun. Kalau layu bakteri itu dari atas pucuk, berlawanan dia. Ya, jadi kalau dari pucuk mulai layu turun sampai di bawah itu bakteri, layu bakteri Xanthomonas ini. Seperti itu. Berapa persen? 60% masuk dalam embrio. Iya, Bapak bisa bayangkan separah itu. Iya, jadi kalau pakai bakterisida ya cuma 20% atau 30% saja di bagian luar, dalam nggak diatasi, tetap ada di dalam. Begitupun dengan bakteri-bakteri yang lain yang mampu masuk ke dalam embrio biji. Jadi kalau pertanyaan Bapak Ibu seperti itu, ya, perlakuan benih itu apakah efektif? Ya, dia efektif bagian luar saja, tapi saya sudah kasih persentasenya ke Bapak Ibu kan. Persentase kecil semua, 20%, 30% yang melekat di kulit biji. Sedangkan di dalam biji itu 70-an persen, 80-an persen, 60-an persen. Besarnya dalam biji, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya, Pak, siasatinya? Yang pertama, Bapak Ibu, tanaman itu kalau mau diambil biji atau benihnya untuk mau ditanam lagi, ya, Bapak Ibu pastikan tanaman itu dikasih kode, dikasih tanda. Seperti itu. Ini mau dijadikan pembibitan. Artinya dia diperhatikan rutin dari hari ke hari. Ya, tidak boleh ada cacat celah sedikit pun. Tidak boleh dia ada terserang penyakit sedikit pun. Dari tanam sampai panen buahnya, dia dalam keadaan stabil dan optimal. Itu. Bapak Ibu kalau nggak perhatikan, cuma waktu panen saja mau diambil biji benihnya, waktu Bapak Ibu tidak perhatikan, dia sedang terserang. Tetapi seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, dia terserang bakteri pun, jamur pun, virus pun, dia tetap masih berbuah. Bapak Ibu tanaman cabai yang sudah parah saja mau mati saja dia masih buah dia kok. Iya kan? Nah itu yang Bapak Ibu jadikan biji atau benih dengan alasan buahnya besar nanti. Omong kosong. Perhatikan. Jadi saya kasih label nih misalnya. Saya kasih label. Oh ini pertumbuhannya bagus. Dari vegetatif dia menonjol sendiri. Paling besar. Yang lainnya masih ini dia tumbuhnya lebih cepat. Pembuahannya bagus. Tidak pernah mengalami layu. Tidak pernah mengalami serangan. Dia kuat dan sehat-sehat saja. Itu yang dijadikan bibit. Setelah itu Bapak Ibu kalau mau jaga-jaga lakukan perlakuan benih. Perendaman fungisida, bakterisida boleh, monggo. Tetapi dasarnya sudah kuat dulu, fondasinya. Jangan ambil bibit, apalagi dapat dari kelompok tani itu kalau biasa sore-sore itu habis bertani, dongkrong semua ngopi ngerokok di situ lalu mulai bagi-bagi bibit. Ada bibit ini enggak, ada bibit ini enggak, mulai enggak tahu bibit dari mana didapat. Seperti itu ya. Kan kebiasaan di poktan itu kan seperti itu. Pilih sendiri, sortir sendiri, karena itu pertanian Anda sendiri. Jangan mau comot-comot dari tempat lain, ya, karena kita nggak tahu dasar asal-usulnya, bibit bebet bobotnya. Kemudian kalau yang kita beli dari toko pertanian, ya, di situ kalau sudah ditulis tahan terhadap ini, nggak usah direndam lagi. Ngapain direndam, Bapak Ibu? Ngapain lagi buang-buang uang? Pupuk udah susah, mahal, pestisida sudah mahal, buang hal-hal yang konyol begitu, buang-buang uang itu, ya. Kasih saja istri untuk masak di dapur itu lebih berguna. Itu di kemasannya sudah anti ini, anti itu. Apalagi ciri-ciri fisiknya gini. Biji atau benih yang buka kemasan, Bapak Ibu lihat. Gak usah malas baca juga gak apa-apa lah. Biji itu tidak natural. Biji dalam kemasan itu tidak natural. Artinya dia ada warnanya. Mau pink kek, mau merah kek, mau biru kek, mau ungu kek. Bebas. Kuning, orange. Kalau ada warna itu dari pabrikan berarti sudah dilengkapi dengan pestisida. Sudah dilakukan perendaman. Gak usah lagi direndam, capek. Langsung tanam, ya. Kemudian Pak, saya pernah dapat kasus, saya buka kemasannya, tidak ada warna-warni Pak. Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Kalau misalnya bibit atau benih yang Bapak Ibu buka dari kemasan, tidak ada warna-warninya sama sekali, bukan berarti dia tidak ada perlakuan. Karena tidak semua pestisida yang diberikan pada benih atau biji di pabrik berwarna. Tidak semua berwarna Bapak Ibu ya, jadi jangan pola pikir kita itu hanya, oh warna berarti dikasih perlakuan, nggak warna, enggak, jangan. Bapak Ibu lihat saja, ambil senter, ambil lampu, ya, senter tuh biji itu, mengkilap gak dia? Biji cabai saya mengkilap nggak dia? Kalau dia mengkilap seperti ada lapisannya itu sudah diberi perlakuan itu. Seperti itu. Pestisida juga. Tetapi kalau Bapak Ibu ambil dan perhatikan dia tidak berwarna tapi dia tidak licin permukaannya. Natural. Tidak dikasih perlakuan. Boleh Bapak Ibu kasih perlakuan. Jadi harus teliti. Kalau nggak teliti habis uang Bapak Ibu. Bertani bukan untung malah buntung. Karena masalah remeh-temeh kecil-kecil begini kan yang kurang. Yang bikin biaya pertanian itu membengkak bukan masalah besar Bapak Ibu. Masalah remeh-temeh kecil-kecil ini. Ya kalau Bapak Ibu keluarin 1 juta kan mikir-mikir. Tapi kalau 100 ribu per hari ya 30 kali udah 3 juta, baru kaget. Seperti itu kan. Nah, jadi yang kecil-kecil itu diperhatikan. Kalau misalnya di dalam kemasan sudah ditulis tahan terhadap ini, tahan terhadap itu. Lalu buka kemasannya dilihat, oh sudah dilapisi ini dan itu. Siap ditanam. Monggo kalau mau perendaman dengan air hangat, boleh untuk mengaktifkan. Bukan mengaktifkan embrio sih sebenarnya air hangat itu. Cangkang atau kulit itu kan lapisan kalsium yang sangat kuat. Kenapa kita perlu perendaman air hangat 12 jam sebelum kita tanam besok? Agar dia lunak membuka
pintu untuk tunas akar itu keluar bisa lebih lunak ya, sehingga dia bertumbuhnya bisa lebih cepat, tidak keras biji dan benihnya. Jadi lakukan perendaman seperti itu dengan air hangat ya, untuk melunakkan bagian jalan keluarnya saja untuk akar bisa keluar. Ya akar ya, bukan daun. Jadi Bapak Ibu jangan pikir biji tumbuh daun, nanti sprout daun. Nggak ada, sprout itu akar. Akar dulu yang keluar dari biji, baru daunnya nyusul ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di situ tentang biji dan benih. Ini panjang lebar juga ya. Nah, untuk menutup video ini, nanti Bapak Ibu tanya-tanya lagi. Gini aja ya gampangnya. Saya kasih ini berapa produk di sini. Nanti saya carikan 3 atau 4, 5 produk. Biji atau benih cabai yang sudah tahan terhadap penyakit. Seperti ini nih. Nanti Bapak Ibu bisa sentuh saja layar ini. Itu muncul, kalau sentuh layar ini muncul produknya di situ. Ini dari pabriknya sudah tahan terhadap penyakit. Fusarium, antraknosa, layu bakteri, virus, dan lain sebagainya. Jadi sudah dilakukan perlakuan di laboratorium genetika rekayasa yang memungkinkan bibit-bibit ini sudah tahan terhadap penyakit-penyakit itu. Jadi kalaupun dia diserang, seperti saya bilang tadi, tetap bisa diserang, tetapi dia tidak fatal. Ya, serangannya tidak parah, karena dia sudah dibekali imun. Seperti anak yang diimunisasi. Kena penyakit, kena, tetapi tidak parah. Beda dengan anak yang tidak diimunisasi, seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu kunjungi linknya atau tokonya di deskripsi, atau sentuh saja layar ini untuk mendapatkan bibit-bibit cabai ini. Saya nggak mau jelaskan bibit-bibit ini lagi, waktunya sudah panjang lebar. Silakan beli, silakan kunjungi tokonya jujur dan amanah, dan sudah pasti mereka ini tahan penyakit semua. Sampai jumpa, dan akhir kata, apa lagi yang mau ditanya? Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya pikir-pikir dulu, biar nanti tidak ada banyak komentar yang bertanya-tanya. Capek juga balasnya. Dan sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah belajar diskusi kita hari ini, kuliah kita, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.